Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo. Pada kesempatan kali ini sehubungan dengan mata kuliah yang saya ambil di kuliah yaitu KCB, saya ingin membahas mengenai buku Decision Support dan Business Intelligence System edisi ke-9. Pada buku ini pada bab 1 ini terdapat review section bab 1.2 sama dengan bab 1.7. Oleh karena itu, mari kita mulai saja. Jadi untuk mengenai pertanyaan pada review section 1.2, pertanyaan pertama mengenai list komponen dan penjelasan mengenai business pressure response support model. Di sini kita lihat dari berdasarkan namanya saja model tersebut, business pressure response dan support. Business pressure di sini menggambarkan mengenai kondisi dari perusahaan kondisi yang memberikan tekanan pada perusahaan. Jadi saya dapat mengidentifikasi bahwa terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perusahaan, yaitu adalah mengenai pangsa pasar, terus yang kedua adalah permintaan dari pelanggan, yang ketiga adalah teknologi yang dimiliki perusahaan, dan 4 adalah kondisi sosial dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai respons. Jadi respon di sini adalah respon-respon yang diberikan perusahaan dalam mengatasi perubahan kondisi atau tekanan yang dihadapi dari perusahaan tersebut. Nah, respon-respon ini semua dipengaruhi oleh support. Support di sini adalah sistem yang mendukung perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan tersebut, mengambil respon tersebut. Nah, oleh karena itulah gambaran mengenai business pressure response support model. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengenai beberapa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi proses bisnis, yaitu pertama adalah pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika semakin meluas masa pasar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka akan semakin banyak kebutuhan dari pelanggan yang akan diajukan pada perusahaan. Jadi, faktor selanjutnya adalah permintaan dari pelanggan tersebut. Oke, dalam menghadapi permintaan pelanggan tersebut, perusahaan harus memiliki teknologi yang tepat. Oleh karena itu, selanjutnya adalah teknologi dari perusahaan tersebut. Nah, 3 faktor tersebut semuanya dipengaruhi dari kondisi sosial dari perusahaan tersebut. Jadi, bagaimana perusahaan tersebut dipandang dari segi luar oleh orang lain, dari pihak lain. Oke, mengenai pertanyaan ketiga, yaitu mengenai apa saja respon-respon utama yang diberikan perusahaan, yang umumnya diberikan perusahaan. Jadi terdapat beberapa contoh yang saya buat di sini, terdapat 4 di sini. Jadi ini adalah beberapa contoh respon yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu mengenai biasanya membuat perencanaan strategi, selanjutnya adalah menggunakan model bisnis yang baru dan inovatif, terus merubah struktur proses bisnis, dan meningkatkan sistem penyebaran informasi perusahaan. Untuk review section selanjutnya, 1.3, mari kita membahas mulai dari nomor 1. Untuk pertanyaan pertama, deskripsikan 3 mayoritas role manajerial dan berikanlah contohnya. Jadi terdapat 3 mayoritas role, yaitu yang pertama adalah sebagai manajer, yaitu adalah interpersonal, kemampuan interpersonal, selanjutnya ada informasional, dan ketiga ada decisional. Sebagai manajer harus memiliki kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal di sini adalah kemampuan untuk membangun relasi yang baik antara rekan-rekan bisnis pada perusahaan. Jadi seorang manajer dia harus mampu memiliki kemampuan untuk berinteraksi yang baik dengan karyawan-karyawannya dan juga pada atasannya. Jadi salah satunya contohnya adalah menjadi panutan yang diikuti oleh pegawainya. Jadi sebagai pemimpin yang baik, dia harus menjadi panutan dari pegawainya. Selanjutnya adalah informasional. Jadi seorang manajer, dia itu harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam memberikan menjadi sumber dari informasi. Jadi dia ini yang menentukan kapan informasi tersebut harus bisa disebarkan kepada karyawannya dan kapan informasi tersebut tidak boleh disebarkan ke pegawainya. Selanjutnya adalah decisional. Jadi salah satu tugas utama dari manager adalah melakukan pengambilan keputusan. Jadi
ketika ada permasalahan yang dihadapi perusahaan dan perusahaan memberikan respon tersebut, respon tersebut merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh para manajer. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai mengapa manajer bisa disamakan dengan pengambilan keputusan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sebenarnya antara manajer dan pengambilan keputusan itu sebenarnya merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh manajer. Jadi manajer di sini memiliki tugas untuk salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengambilan keputusan. Jadi antara manajer dan pengambilan keputusan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai deskripsikan 4 langkah yang diambil perusahaan dalam membuat keputusan. Jadi langkah pertama dia adalah melakukan identifikasi dan mendefinisikan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Setelah dia selesai mendefinisikan dan mengidentifikasi, dia harus membuat model yang menggambarkan kondisi dari permasalahan tersebut. Setelah dia membuat model, dia baru bisa memformulasikan dan mengevaluasi solusi yang paling tepat untuk diambil perusahaan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, ini bisa menggunakan model tersebut sebagai salah satu tolak ukur untuk optimalisasi dari solusi tersebut. Nah, setelah itu dia bisa membandingkan, setelah dia mendapatkan daftar solusi yang dia buat, dia bisa membandingkan, memilih, lalu merekomendasikan solusi tersebut pada perusahaan. Oke, selanjutnya adalah untuk review section 1.4. Jadi di sini kita lihat untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana perubahan kapabilitas dari komputer berubah dalam masa ke masa. Jadi awal mulanya kita lihat bahwa komputer di sini lebih banyak digunakan sebagai hanya untuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Jadi komputer di sini tidaklah dianggap terlalu penting, di mana mereka itu cuma hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Nah, seiring dengan perubahan zaman dan semakin canggihnya teknologi, perusahaan melihat bahwa komputer di sini telah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dari perusahaan. Dikarenakan komputer di sini mampu memberikan solusi atau alternatif yang diperlukan perusahaan dalam mengambil keputusan. Salah satunya yaitu itu membuat keputusan itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berikan daftar kapabilitas dari komputer yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi beberapa kemampuan yang didapatkan jika menggunakan komputer yaitu pertama adalah melakukan penghitungan yang lebih cepat. Di sini kita bisa lihat kan komputer mampu menghitung jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Selanjutnya adalah pengelolaan data yang lebih baik serta lebih cepat. Jadi, karena komputer sebelumnya sudah digunakan untuk penyimpanan data, jadi komputer juga memiliki pengolahan yang lebih baik dalam data dalam jumlah lebih banyak. Selanjutnya adalah mempermudah komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain. Fasilitas internet sekarang sudah semakin maju, sehingga orang mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan cepat melalui komputer, terutama dengan bantuan internet. Selanjutnya adalah akses pada teknologi di mana saja dan kapan saja. Komputer merupakan hal yang sudah lumrah di zaman ini, sehingga sangat mudah untuk untuk mengakses teknologi tersebut. Nah, terus untuk mengenai pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagaimana komputer ini dapat membantu dalam mengatasi limit kemampuan kognitif dari perusahaan. Limitasi kognitif. Jadi kita lihat kalau komputer ini dilengkapi dengan kapasitas penyimpanannya yang sangat besar dan dia dapat diakses di mana saja dan memiliki proses yang lebih cepat, proses yang sangat cepat. Jadi komputer di sini mampu memproses data dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat dan dapat dilakukan di mana saja. Nah, berbeda dengan otak manusia yang di sini yang memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengakses informasi dan melakukan pengolahan sendiri. Nah, disitulah letak kemampuan komputer untuk membantu manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kok web itu dinyatakan penting dalam pengambilan keputusan? Ini juga disebabkan karena web di sini
merupakan sebenarnya kumpulan informasi atau data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja dalam menunjang keperluan para pembuat keputusan. Eh, Web di sini kita dapat lihat merupakan kumpulan data. Google, Yahoo, semuanya bisa kita akses di mana saja dan kapan saja, dan semua data yang kita perlukan bisa kita lihat dari sana. Oleh karena itu merupakan salah satu hal yang faktor penting yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah review section 1.5. Pertanyaan pertama adalah mengenai uh, perbedaan dari structure, unstructured, dan semi-structured decision beserta contohnya. Jadi structure decision merupakan sebuah permasalahan yang dapat sering terjadi dan berulang-ulang, sehingga dia ini memiliki solusi yang standar. Contohnya itu adalah kayak aktivitas minimalisasi biaya pengeluaran dan maksimalisasi performa perusahaan. Nah, ini kan sering terjadi dan memang dilakukan berulang-ulang, mungkin secara berkala tiap bulannya. Selanjutnya adalah unstructured. Unstructured merupakan permasalahan yang kompleks sehingga dia tidak dapat memiliki solusi yang standar atau sederhana. Nah, contohnya adalah aktivitas pembuatan desain dari sistem. Di sini kan pembuatan desain dari sistem itu tidak pernah ada sesuatu yang standar. Dia akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari perusahaan. Selanjutnya adalah analisa lingkungan perusahaan. Contoh selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai semi-structure. Jadi semi-structure di sini adalah gabungan dari structure dan unstructure, sehingga memiliki sebagian dari structure itu sendiri dan bagian sendiri adalah unstructure. Contoh aktivitasnya ada alokasi biaya untuk pemasaran produk. Di sini alokasi untuk biayanya di sini itu mungkin bisa ditetapkan. Namun untuk ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam pemasaran produk. Nah, ini adalah kondisi unstructured tersebut. Nah, contoh lainnya dalam menjaga hubungan perusahaan dengan supplier. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai definisi dari operational control, managerial control, dan strategic planning. Beserta contohnya. Jadi strategic planning itu merupakan kegiatan mendefinisikan tujuan dan kebijakan jangka panjang yang digunakan untuk alokasi sumber daya. Sumber daya sini bisa bermacam-macam, tergantung dari yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, contohnya adalah membuat kebijakan, pembuatan inovasi baru, dan membuat pabrik baru. Jadi, biasanya ini strategic planning dilakukan oleh bagian yang pihak yang di atas biasanya, yang memiliki tingkatan yang tinggi. Selanjutnya adalah management control. Jadi, manajemen kontrol ini berhubungan dengan penggunaan secara efektif sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan pada strategic planning. Nah, contohnya adalah peramalan jumlah permintaan bulan depan untuk produk tertentu. Terus penjadwalan aktivitas yang akan dilakukan selama evaluasi produk tertentu. Selanjutnya adalah operational control. Nah, operational control ini berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas dari pengerjaan sebuah aktivitas pada perusahaan. Jadi ini operational control biasanya cenderung pada bagian yang bawah, layar yang paling bawah, mana berhubungan langsung dengan aktivitas. Contohnya adalah mengalokasikan 10 pegawai untuk evaluasi setiap sistem tiap bulannya. Terus mengalokasikan 2 mesin untuk produksi produk baru. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai 9 sel dari decision framework. Nah, decision framework ini merupakan gabungan dari tipe-tipe decision dan tipe control. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat structure, semi-structure, unstructure, lalu operational control, managerial control, dan strategic planning. Di sini, jadi kita lihat dapat dilihat tiap bagian kontrol di sini memiliki kondisi-kondisi yang sebenarnya structure, yang sebenarnya sudah paten, tidak akan berubah. Nah, itu untuk contohnya aja yang kayak structure dan operational control adalah mengenai pemasukan pesanan tiap bulannya. Terus misalnya untuk manager control adalah untuk mengenai analisa alokasi biaya. Terus untuk yang strategic planning adalah mengenai managerial finance. Gitu pula untuk selanjutnya mengenai semi structure, dia juga ada gabungannya untuk
yang operational control, mengenai penjadwalan produksi, lalu untuk dengan semi-structure dan managerial control, jadi yang berhubungan dengan manajerialnya, pengaturan manajerialnya, mengenai evaluasi kredibilitas, terus ada strategic planning yang mengenai pembuatan uh, perusahaan pabrik baru. Terus yang unstructured juga ada sendiri yang bersifat operational, itu misalnya pemberian software. Terus yang mengenai manajerial, mengenai negosiasi. Terus untuk yang strategic planning mungkin berhubungan dengan pembuatan teknologi baru. Oke, untuk nomor 4 adalah mengenai bagaimana caranya komputer ini memberikan dukungan untuk pembuatan structure decision. Nah, ini dapat kita lihat bahwa hal ini dikarenakan structure decision merupakan permasalahan yang dia ini sifatnya bersifat berulang atau sering terjadi, sehingga uh, pengulangan tersebut itu membuat menjadi sebuah data untuk masukan bagi komputer yang dapat dianalisa, sehingga untuk kedepannya komputer akan dapat memberikan solusi yang terbaik yang optimal berasal dari data-data atau analisa yang telah dilakukan sebelumnya dari kejadian yang berulang-ulang sebelumnya. Nah, itulah caranya komputer membantu dalam pembuatan keputusan untuk structure decision. Lalu definisi dari automated decision making atau ADS. ADS itu merupakan sebuah sistem yang menggunakan data terdahulu atau melalui data mining untuk membuat serangkaian aturan yang digunakan untuk membuat keputusan yang optimal tanpa menggunakan tenaga manusia. Jadi, sistem tersebut akan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dianalisa, lalu dia akan membuat peraturan-peraturan peraturan-peraturan yang dapat digunakan yang dalam pembuatan keputusan, sehingga seakan-akan tidak perlu tidak perlu tidak perlu campur tangan manusia untuk melakukan mengambil keputusan. Lalu bagaimana komputer dapat membantu dalam semi-structured dan unstructured decision? Nah, dalam unstructured decision, komputer di sini hanya dapat bersifat sebagai membantu memberikan dukungan berupa pilihan solusi-solusi yang didapatkan melalui data yang telah diolah dan data mining dan ya data-data yang telah diolah sebelumnya. Jadi dia hanya memberikan daftar solusi-solusi yang bisa dipilih oleh pengguna untuk sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, begitu pula untuk yang semi structure. Di sini kan semi structure merupakan gabungan antara structure dan unstructured. Jadi untuk bagian structure dia komputer dapat memberikan bantuan berupa pengambilan keputusan, tapi untuk bagian yang unstructured dia hanya memberikan pilihan solusi yang menurutnya optimal. Nah, nanti yang pengguna sendiri yang akan menentukan yang mana yang akan diambil. Untuk section selanjutnya adalah section 1.6. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai definisi dari DSS. Definisi yang pertama adalah mengenai bahwa DSS itu adalah sebuah sistem interaktif yang berbasis komputer yang membantu pembuat keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan permasalahan yang unstructured. Definisi selanjutnya yang lain adalah mengenai DSS merupakan gabungan pengetahuan dari berbagai individual yang disatukan dalam sebuah komputer untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas dalam mengambil keputusan yang bersifat semi-structured. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah deskripsi DSS sebagai payung. Jadi kita lihat kalau di sini DSS ini bersifat memberikan dukungan. Nah, dukungan di sini itu dapat kita lihat memiliki dukungan dalam berbagai aspek yang dimiliki perusahaan sesuai yang telah dibuat sebelumnya. Jadi seakan-akan semua aspek yang dimiliki perusahaan itu didukung oleh DSS, selayaknya seperti payung yang menutupi semua perusahaan tersebut, yang mengayomi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah deskripsikan arsitektur dari DSS. DSS ini memiliki 5 lapisan utama, yaitu yang lapisan pertama yaitu adalah data yang digunakan untuk analisa. Selanjutnya adalah model yang digunakan untuk menggambarkan analisa tersebut. Selanjutnya adalah kadang-kadang memiliki knowledge.
Dan selanjutnya adalah user atau pengguna yang menggunakan DSS tersebut. Dan yang terakhir adalah user interface, di mana pengguna akan berinteraksi dengan komputer tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagaimana DSS ini digunakan, istilah DSS ini digunakan dalam lingkungan pembelajaran. Jadi dalam perkembangannya ini DSS ini lebih disebut sebagai Business Intelligence atau Business Analytics. Review selanjutnya adalah review 1.7. Untuk pertanyaan pertama adalah definisi dari BI atau Business Intelligence. Business Intelligence di sini merupakan sebuah sistem yang membuat para penggunanya mampu mengakses dan melakukan manipulasi atau perubahan data secara interaktif, serta memberikan gambaran analisa dengan berdasarkan dari data-data yang dimiliki sebelumnya atau data-data yang diambil dari kondisi sekarang, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang paling optimal dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya sekarang. Nah, selanjutnya adalah mengenai deskripsikan komponen-komponen yang dimiliki dari BI. Jadi terdapat 4 komponen utama yang dimiliki dari BI, yaitu pertama adalah data warehouse yang merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem. Business Analytics yang merupakan perangkat-perangkat yang digunakan untuk menggali, merubah, menganalisa, atau memanipulasi data. Terus Business Performance Management yang digunakan untuk melakukan analisa dan monitor performa dari Business Intelligence tersebut. Lalu User Interface, di mana user dapat atau pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tersebut, sistem dari BI tersebut. Nah, lalu sebutkan keuntungan tangible dan intangible yang dimiliki dari BI. Jadi saya menemukan bahwa untuk keuntungan tangible-nya, ya ini dapat meningkatkan pendapatan, dikarenakan ya keuntungan intangible ini secara tidak langsung dia akan melakukan peningkatan pendapatan nantinya. Nah, untuk keuntungan intangible itu salah satunya adalah pelaporannya lebih cepat dan akurat. Di sini karena dia didukung oleh seperti olah sistem, sehingga dia memiliki sehingga BI ini mampu memberikan laporan yang lebih baik, laporan yang lebih gampang dilihat dan lebih cepat, sehingga lebih akurat. Lalu membantu pembuatan keputusannya lebih optimal. Dikarenakan dia memiliki pelaporan yang lebih cepat dan akurat, dia bisa lebih membantu pengguna dalam memberikan keputusan yang lebih optimal dalam menghadapi permasalahan. Nah, selanjutnya adalah layanan pelanggannya menjadi lebih baik. Untuk pertanyaan keempat adalah mengenai perbedaan dan persamaannya dimiliki antara DSS dan BI. Jadi, untuk perbedaannya, pertama adalah BI ini menggunakan data warehouse sebagai penyimpanan data, sedangkan DSS tidak. Selanjutnya adalah DSS ini dibuat khusus untuk spesifik mendukung sebuah pembuat keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau BI, dia itu mendukung keputusan dengan secara umum. Jadi dia itu mengumpulkan informasi-informasi yang tepat, informasi-informasi dia mengumpulkan terlebih dahulu, lalu dia akan menampilkan informasi tersebut ketika user ini membutuhkan. Jadi dia selalu ada apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang dibutuhkan oleh user. Jadi dia bersifat lebih general. Selanjutnya adalah BI ini berbasis pada perencanaan strategis, sedangkan DSS ini lebih cenderung pada analisa. Karena kan ya pelaporan yang dimiliki oleh BI lebih baik dibandingkan DSS, jadi dia lebih diperuntukkan untuk lebih strategic planning. Lalu selanjutnya adalah BI ini sebenarnya adalah kumpulan software yang sudah tersedia. Jadi dia ini menggunakan beberapa software yang sebenarnya dibuat oleh perusahaan, misalnya Microsoft Excel atau Microsoft Visio atau SQL Workbench atau apapun yang sebenarnya jadi sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar lalu digabungkan menjadi satu bagian. Jadi sedangkan DSS ini umumnya dia itu menggunakan software yang dikustomisasi terlebih dahulu. Jadi dia banyak mungkin membuat program dari dasar atau mungkin dari program yang ada lalu dia lakukan kustomisasi. Sehingga umumnya DSS ini umumnya dibuat oleh institusi pendidikan, sedangkan BI ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, ini ada beberapa persamaan yang saya temukan. Sebagian besar perangkat yang digunakan dari BI umumnya juga dimiliki oleh DSS. Lalu untuk arsitektur yang digunakan BI itu sebenarnya menyerupai DSS dikarenakan BI ini merupakan hasil pengembangan dari DSS.
Selanjutnya adalah mengenai definisi dari MSS. MSS merupakan gabungan dari BI dan DSS beserta peralatan penunjangnya yang berfungsi untuk mendukung aktivitas manajerial pada umumnya dan pembuatan keputusan pada khususnya. Ya, sekian itu mungkin adalah pembahasan mengenai review dari section bab 1 untuk 1.2 sampai dengan 1.7. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat.